Ini adalah jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jalanan ini berkelok-kelok membelah hutan dan bertengger kokoh di pinggiran tepi bukit yang landai dan curam. Di salah satu ruasnya yang berada di Kecamatan Palupu, kita akan menemui sebuah persimpangan. Namanya adalah Simpang Patai. Dan jika kita melewati bagian atas Simpang Patai ini, kita akan sampai kepada sebuah desa. Namanya adalah Jorong Bateh Sari. Halo semuanya, saya Tata Java dari Sumatera Barat dan ini adalah perjalanan saya berkunjung ke pedesaan-pedesaan yang ada di Sumatera Barat ini. Kali ini kita akan berkunjung ke sebuah desa yang bernama Jorong Bateh Sari. Desa ini berlokasi di Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam. Awalnya saya mengira ini akan menjadi perjalanan yang membosankan, mengingat jarak yang jauh antara Simpang Patai menuju ke Jorong Bateh Sari. Tapi ternyata pohon-pohon di sini tidak membiarkan itu terjadi. Mereka melambai-lambai dan memberikan keteduhannya. Para jangkrik pun mengerik. Sementara itu, burung-burung pun berkicau-kicau malu di balik ranting pohon yang rapat. Sungguh sebuah perjalanan yang menyenangkan. Setelah perjalanan yang menyenangkan melewati hutan belantara di antara pohon yang rapat dan teduh, kita akhirnya sampai di Jorong Bateh Sari. Di sini saya menemukan sebuah tanda jalan yang menawarkan hamparan keindahan jika kita menelusuri jalan ini. Bu, sungguh sangat menarik. Betapa bahwa kemunculan jejaring sosial telah membuat ketertarikan kita terhadap keindahan meningkat berkali-kali lipat. Kita mulai membuat papan-papan petunjuk dan mulai membagikan tangkapan layar kepada kerabat yang mungkin tidak kita kenal. Ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini.
Sepertinya, apa yang ditawarkan oleh papan petunjuk di depan tadi bukanlah omong kosong marketing belaka. Berjalan menelusuri tempat ini membuktikan bahwa keindahan yang ditawarkan oleh papan petunjuk itu nyata adanya. Sepertinya, tempat ini memiliki keterkaitan dengan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan bagi mata, rasa, dan pikiran. Terkadang, saya merasa kemampuan anak-anak muda dalam mendefinisikan segala sesuatu menjadi kesenangan jauh lebih baik daripada orang-orang dewasa. Seperti yang dilakukan oleh bocah-bocah ini. Mereka mendefinisikan hembusan angin yang kencang sebagai saatnya untuk bermain layang-layang. Tahan. Hal yang menarik tentang layangan adalah ia terlahir dengan penjanjian penuh terhadap suatu keterikatan. Bagi layangan, ikatan merupakan suatu kebebasan. Bebas terbang di atas langit, melanglang buana dengan dikdaya, menapaki angin-angin yang berhembus dengan kencang. Jika ikatannya putus, maka layang-layang ini akan jatuh ke bawah dan akan kehilangan kebebasannya dan mungkin tidak akan bisa terbang lagi. Tapi tahukah Anda layang-layang yang paling banyak diperebutkan? Ya, layangan putus. Dan untungnya, hari ini tidak ada layangan yang putus.
Sedari tadi, sebenarnya saya sudah bertanya-tanya, apa dan untuk apakah kegunaan struktur baja yang tinggi dan kokoh ini? Dan setelah menelusuri tempat ini lebih dalam, saya menemukan bahwa ternyata tempat ini merupakan salah satu bagian dari sebuah pembangkit listrik. Di Sumatera Barat terdapat beberapa pembangkit listrik mikrohidro dan salah satunya berada di Sungai Guntung ini. Mulanya, air yang ditampung di dalam wadah raksasa ini akan dialirkan melalui pipa-pipa yang memanjang sepanjang desa ini. Air yang mengalir melalui pipa-pipa ini dimaksudkan untuk menggerakkan turbin yang berada di pos di bawahnya. Pergerakan turbin inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Dan jika kita memasuki jalan ini lebih dalam, di ujung sana, kita akan menemukan sebuah bendungan yang menjadi pintu masuk air bagi pembangkit listrik ini.
Sepertinya kita sudah sampai pada ujung desa ini, yang artinya ini adalah akhir dari perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Tata Java dari Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi.